Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 281. Jika Gu Qinglian mengambil 70% dari keuntungan, setelah Gu Qinglian mengambil 70% dari keuntungan. Proyek ini masih dapat meningkatkan pendapatan tahunan keluarga kita lebih dari 40%. Pertumbuhan volume semacam ini, bahkan jika kita tidak dapat segera melompat ke keluarga kelas 1 di kota Linjiang. Tetapi itu juga bisa menjadikan kami keluarga kelas 2 teratas di kota Linjiang. Pada waktunya, keluarga kami diharapkan menjadi keluarga kelas 1 di kota Linjiang. Pada saat ini, nada suara wanita tua keluarga Gu itu dingin dan asli. Sebelum mengevaluasi data yang relevan, dia juga meremehkan keuntungan yang bisa didapat dari proyek tersebut. Bahkan jika Gu Qinglian mengambil 75%, masih ada begitu banyak. Apa yang membuatnya tidak nyaman adalah bahwa Gu Qinglian benar-benar dapat mengambil begitu banyak. Dia dapat mengambil begitu banyak sendiri, dia hanya putri terlantar dari keluarga Gu, mengapa mengambil begitu banyak? Bukan hanya dia, diperkirakan siapapun di keluarga Gu merasa tidak nyaman. Nenek bermaksud menyetujui permintaan Gu Qinglian. Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Itu benar, jika kita membiarkan Gu Qinglian mengambil alih proyek ini, kita akan lebih sedih di masa depan. Semua panik, data adalah data, evaluasi adalah evaluasi, tetapi jika mereka tidak mendapatkan uang sebanyak sebelumnya, maka semuanya akan sia-sia. Yang mereka pedulikan adalah berapa banyak yang mereka dapatkan. Mereka tidak peduli. Namun, jika kerjasama ini tidak dapat dipertahankan, maka keuntungan seluruh keluarga kami akan turun sekitar 80%. Pada saat ini, wanita tua dari keluarga Gu mengubah kata-katanya dan berkata lagi. 80% turun. Kenapa? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua bingung dan tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Apakah ada rumput yang tumbuh di otakmu? Apa yang Long Zaitian katakan hari ini, dan apa yang Zhao Dafu katakan hari ini, apakah kamu memasukkannya ke dalam otakmu? Wanita tua dari keluarga Gu hampir marah padanya. Mengapa dia menanyakan hal yang begitu jelas? Menanyakan segala macam pertanyaan. Apakah orang-orang ini semua bodoh? Tidak heran dia tidak bisa melawan Gu Qinglian. Terlalu banyak bagi keluarga Qin untuk campur tangan dalam urusan kita. Bagaimana Gu Qinglian bisa membiarkan keluarga Qin mengambil tindakan? Pada saat ini, seseorang sangat bingung. Dia bisa memenangkan kontrak dengan keluarga Qin, yang menunjukkan bahwa dia tidak mudah. Apa yang aneh sehingga dia bisa membiarkan keluarga Qin mengambil tindakan? Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia hanya mencibir. Jika itu masalahnya, apakah kita tidak punya pilihan lain? Beberapa orang sangat khawatir tentang yang asli, ini untuk melihat Gu Qinglian mengambil kepala besar. Ini terlalu berlebihan, siapa yang tahan? Semua orang ingin mengambil kepala besar, tetapi siapa yang mengira bahwa Gu Qinglian yang mengambil kepala besar? Berpikir bahwa Gu Qinglian mengambil kepala besar, mereka sakit. Seseorang yang dikeluarkan dari keluarga. Pelacur, mengapa dia mengambil kepala besar, dia mengambil lebih dari seluruh keluarga. Memikirkan hal ini, mereka merasa lebih tidak nyaman daripada keluarga yang sudah meninggal. Siapa di antara kalian yang bisa memenangkan kerjasama dengan keluarga Qin? Kami masih memiliki pilihan lain. Pertanyaannya adalah, apakah ada di antara kalian yang memiliki keterampilan seperti itu? Wanita tua dari keluarga Gu berkata, ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka terdiam beberapa saat, mati diam. Tidak, maka Anda hanya bisa setuju. Jika tidak, Gu Jia tidak akan menjadi Gu Jia sebelumnya. Hanya setuju akan bermanfaat dan tidak berbahaya. Anda merasa buruk, hanya karena ketidakseimbangan psikologis Anda. Jangan biarkan emosi Anda sendiri memengaruhi Anda. Pertimbangan. Wanita tua dari keluarga Gu melirik semua orang, dan nada suaranya dingin dan asli. Tapi nenek, bisakah dia benar-benar mengendalikan garis hidup keluarga Gu kita seperti ini? Pada saat ini, Gu Xiaohui sangat tidak yakin. Dia telah bertarung dengan Gu Qinglian selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang dia hanya bisa melihat Gu Qinglian mengambil begitu banyak keuntungan. Untuk mengatakan tidak menyenangkan, yang paling tidak menyenangkan adalah dia. Ya, nenek adalah kepala keluarga Gu yang kami kenal, dia bukan Gu Qinglian. Itu benar, Gu Qinglian tidak pantas mendapatkannya. Artinya, seorang wanita berusia 26 atau 7 tahun ingin menjadi kepala keluarga Gu. Dulu orang tua, tapi sekarang tidak. Sekarang nenek memiliki keputusan akhir. Nenek, jangan biarkan jalang itu naik ke atas. Begitu kata-kata Gu Xiaohui keluar, semua orang tampak panik. Tentu saja tidak bisa terus seperti ini. Tapi mari kita bicarakan hal berikutnya nanti. Mari kita selesaikan kesulitan ini dulu, dan bicarakan hal-hal lain di masa depan. Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia memandang semua orang, dan dia sedikit putus asa. Xiaohui, bicarakan dengan Gu Qinglian tentang masalah ini. Kami menerima semua persyaratan yang dia buat. Wanita tua dari keluarga Gu memandang Gu Xiaohui dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku mengerti, nenek. Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, menggertakkan giginya, dan sangat tidak yakin. Wanita tua dari keluarga Gu mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu.
Kemudian pergi ke belakang untuk beristirahat dengan bantuan para pelayannya. Melihat situasi ini, semua orang di keluarga Gu agak marah, tetapi tidak ada gunanya. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Gu Qinglian, wanita jalang ini, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan menjalin hubungan dengan keluarga Qin. Jika tidak, mereka juga tidak akan begitu pasif. Long Zaitian membawa Gu Qinglian dan Long Xiaoxi dan melaju ke depan halaman kecil. Karena kampus ini terletak di lokasi yang terpencil. Jika Anda ingin membawa mobil ke tempat ini, Anda harus mengambil banyak jalan memutar. Jika tidak, Anda hanya dapat mengambil jalan pegunungan yang berlumpur. Mobil mungkin tidak bisa berjalan di jalan gunung yang berlumpur. Karena itu, ketika Long Zaitian pergi ke depan halaman kecil, itu sudah 1 jam kemudian. Long Zaitian memarkir mobil, dan Gu Qinglian dan Long Xiaoxi keluar dari mobil. Ayo, masuk dan lihat. Long Zaitian berkata pada Gu Qinglian. Mendengar ini, Gu Qinglian mengangguk. Tetapi ketika dia akan masuk, dia tiba-tiba melihat bahwa pintu halaman kecil itu rusak. Ada jejak kaki di pintu, yang sepertinya telah ditendang. Yang paling jelas adalah plakat yang rusak, dengan jejak yang jelas di atasnya. Plakat itu pecah menjadi 2 bagian, dan 3 kata. Uki Uzai, dapat dibedakan. Melihat 3 kata ini, Gu Qinglian sedikit terkejut. Tulisan tangan dari 3 kata ini agak familiar. Sepertinya dia pernah membacanya di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Karakter ini sangat akrab dan cantik. Kaligrafi mana yang termasuk? Gu Qinglian melihat kata-kata itu, sambil berpikir. Itu kata-kata Wang Sisi. Baili Wuqiu pemalu dengan segala macam ancaman dan memohon kepada orang lain. Sehingga orang-orang rela menulis 3 kata ini untuknya. 3 kata ini, dia bawa kemana-mana, itu sangat berharga. Long Zaitian meliriknya dan berkata ringan. Ternyata itu kaligrafi master kaligrafi Wang Sisi. Seharusnya sangat berharga, kan? Tapi mengapa itu patah menjadi 2? Siapa yang begitu tidak bermoral untuk memecahkan plakat yang begitu berharga dan menginjak kaligrafi master Wang Sisi? Gu Qinglian melihat plakat di tanah dan merasa sangat menyesal. Wang Sisi adalah eksistensi tingkat Taisan Beidou di dunia kaligrafi Daxia. Kata-katanya sulit ditemukan. Bab 282. Uhuk-uhuk. Mendengar kata-kata Gu Qinglian, Long Zaitian terbatuk ringan, wajahnya memerah, dan dia sedikit malu. Itu bukan kamu, kan? Melihat ini, Gu Qinglian sedikit terkejut. Pasti dia, laki-laki memang seperti ini. Melihatnya seperti ini, aku tahu pasti bukan hal baik yang dia lakukan. Long Xiaoxi melihat plakat di tanah, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas dalam-dalam. Puff. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan hampir memuntahkannya. Gadis kecil ini berbicara, kadang-kadang, bagaimana bisa begitu masuk akal? Situasinya mendesak tadi malam, jadi tidak ada cara lain. Long Zaitian sedikit malu. Kalau begitu, dia tidak ingin kamu membayar. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata. Itu yang dia katakan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga sedikit tidak berdaya. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju halaman terlebih dahulu. Menginjak plakat itu lagi, dan plakat itu menjadi terkoyak lagi. Melihat situasi ini, Gu Qinglian kacau di angin, dengan garis hitam. Setelah beberapa saat, dia masih mengikuti Long Zaitian masuk. Setelah Long Zaitian masuk, dia melihat seorang pria tergeletak di tanah dengan mata lurus dan mulutnya berbusa. Pria ini bukan Lu Xuanji, siapa lagi? Melihat penampilan Lu Xuanji, Long Zaitian berjongkok dan melihat kondisi Lu Xuanji, dia masih hidup dan tidak mati. Ada apa dengannya? Gu Qinglian bertanya. Keracunan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sedikit mengernyit, dan berkata. Siapa yang melakukan ini? Gu Qinglian sedikit bingung, tetapi kemudian memikirkan Baili Wuqiu. Long Zaitian berkata bahwa Baili Wuqiu pandai menggunakan racun. Hei, bukankah ini Paman Long? Pada saat ini, Tuan R, yang sedang duduk di kursi Grandmaster di depan pintu, membuka satu matanya dan sedikit terkejut. Bagaimana dengan Baili Wuqiu? Tanya Long Zaitian. Dia ada di rumah. Tuan Xiao Er menunjuk dan berkata. Kamu mendetoksifikasi dia. Long Zaitian menunjuk Lu Xuanji di tanah dan berkata. Itu tidak akan berhasil. Jika Tuanda tidak menjelaskannya, saya tidak bisa menjelaskannya. Mendengar kata-kata itu, Pak Er menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Long Zaitian tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Kamu tunggu di sini, aku akan masuk. Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian dan Long Xiaoxi, lalu dia masuk ke dalam rumah. Saudari Qinglian, orang itu terlihat seperti orang bodoh. Pada saat ini, Long Xiaoxi memandang Tuan Xiao Er dan berkata kepada Gu Qinglian. Pergilah, jangan bicara omong kosong, kamu tidak menghormati orang seperti ini, oke. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menatap Long Xiaoxi dengan tatapan kosong dan berkata dengan marah. Bocah kecil, apa yang kamu pikirkan dan katakan? Oke, aku mengerti sekarang. Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, mengedipkan matanya, dan berkata. Hei, apakah kamu putri Paman Long? Pada saat ini, Tuan Xiao Er juga memperhatikan Long Xiaoxi.
Dia membuka matanya yang lain, duduk dari kursi Grandmaster, berjalan mendekat, dan tulus. Siapa Paman Long? Ayahku, Long Zaitian. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia mengangkat kepala kecilnya, sangat bangga dan otentik. Pergilah, ayah macam apa Long Zaitian itu? Bisakah kamu berbicara dengan baik? Gu Qinglian terdiam, Long Xiaoxi ini benar-benar beracun. Dia sengaja berbicara tentang Wen Xuexuan, dan dia tidak tahu dari siapa dia belajar. Ayahku adalah seekor naga. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia mengangkat kepalanya lagi dan berkata, tes, Tuan Da mengatakan bahwa dia ingin menerimamu sebagai muridnya. Di masa depan, Tuan Da akan menjadi tuanmu, dan aku akan menjadi tuan keduamu. Kamu bisa memanggilku tuan kedua. Tuan Er menghela nafas dengan cukup otentik. Tuan Da sering membicarakan masalah ini, jadi dia mengingatnya. Kenapa aku memanggilmu tuan? Aku tidak memanggilmu. Aku khawatir kamu bodoh. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia sedikit keras kepala. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memukulmu. Apakah kamu mengerti bagaimana menghormati orang? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menatap Long Xiaoxi dengan tatapan kosong dan berkata dengan marah. Menghormati orang dan tidak menghargai orang bukanlah intinya. Yang utama adalah bahwa Tuan Er di depannya bukanlah hal yang baik. Jika dia membuatnya marah, diperkirakan akan ada banyak masalah. Cek, bagaimana kamu tahu bahwa aku idiot? Guru berkata, orang bodoh memiliki berkah bodoh, orang bodoh akan bahagia, apa salahnya menjadi bodoh? Tuan Er agak sombong dan otentik. Gu Qinglian juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun ucapan ini datang dari Tuan Er, sepertinya agak konyol, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, itu tidak masuk akal. Saudari Qinglian, dia sendiri mengakui bahwa dia bodoh, apa salahnya aku memanggilnya bodoh? Long Xiaoxi mengangkat kepalanya dan menatap Gu Qinglian. Diam, atau aku tidak akan mengajakmu keluar lain kali. Gu Qinglian berkata kepada Long Xiaoxi. Oh, kalau begitu aku tidak akan bicara. Sister Qinglian, bisakah kita duduk di sana? Long Xiaoxi menunjuk ke beberapa meja di depan rumah dan bertanya. Kalian berdua, tolong, tunggu sebentar di sini, Paman Long akan segera selesai berbicara dengan Tuan Da. Tuan Er tidak menganggapnya serius, dan membuat isyarat undangan kepada Gu Qinglian dan Long Xiaoxi. Gu Qinglian tersenyum kembali dan berjalan mendekat. Bocah ini terlihat seperti berusia 17 atau 18 tahun, tetapi mengapa dia terlihat bodoh? Bodoh? Tidak sepenuhnya bodoh, hanya sedikit terkejut, pikir Gu Qinglian dalam hati. Dengan Long Xiaoxi, dia hanya duduk di samping dan menunggu dengan sabar. Bisakah kamu tidak begitu kekanak-kanakan? Long Zaitian masuk ke kamar Baili Wuqiu, melirik Lu Qingyao yang berbaring di tempat tidur. Kemudian bertanya pada Baili Wuqiu, yang sedang duduk di kursi taisi sambil minum teh. Bisakah ini disebut kekanak-kanakan? Anda menghancurkan pintu saya, merusak kata-kata saya, dan saya menahan kata-kata Anda. Bukankah ini normal? Baili Wuqiu berkata ringan dan otentik. Apa yang kamu inginkan? Long Zaitian sedikit terdiam. Membayar. Baili Wuqiu hanya mengatakan satu kata. Bagaimana cara membayar? Tanya Long Zaitian. Apa gunanya kehilangan uang? Kamu, Long Zaitian, tidak terlihat seperti orang yang kekurangan uang. Beberapa hal dapat diukur dengan uang, dan beberapa tidak. Kita dapat berbicara tentang apa yang dapat diukur dengan uang. Baili Wuqiu mengguncang kursi taisi, memejamkan mata, dan berkata dengan santai. Apa yang bisa diukur dengan uang? Tanya Long Zaitian. Pintu kayu itu, kamu harus membayar 3 juta dulu. Saya tidak ingin lebih, hanya 3 juta. Baili Wuqiu membuka matanya dan serius. Pintu kayu yang rusak itu 3 juta. Kenapa kamu tidak merampok bank? Long Zaitian terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Dia selalu menjadi satu-satunya yang mengadu domba orang lain. Tidak ada yang berani mengadunya seperti ini. Pintu kayu itu masih berupa pintu kayu yang sudah rusak, dan runtuh ketika angin yang lebih besar bertiup. Bahkan harus membayar 3 juta. Tuan, 3 juta tidak masalah. Keluarga Lu saya masih mampu membeli 3 juta. Pada saat ini, Lu Qingyao, yang sedang berbaring di tempat tidur, berkata. Itu tidak berhasil. Semua orang kaya. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak bisa memberi 3 juta. Kuncinya adalah siapa yang akan memberikannya. Keluarga Lu Anda memiliki 3 juta, tetapi Anda tidak berhak untuk membayar. Apakah Anda mengerti? Baili Wuqiu sangat arogan dan otentik. Ketika Lu Qingyao mendengar ini, dia terdiam lagi. Dia masih membutuhkan kualifikasi untuk kehilangan uang. Ini juga pertama kali mendengarnya. Bab 283. Aku akan membayar 3 juta. Lalu kamu tidak bisa mengukurnya dengan uang. Wajah Long Zaitian acuh tak acuh, 3 juta bukanlah uang yang banyak baginya. Pada saat ini, dia tidak bermaksud marah pada Baili Wuqiu. Itu adalah kata-kata yang tidak dapat diukur dengan uang. Itu adalah kata-kata orang tua Wang Zizi, dan itu tidak dapat diukur dengan uang. Saat itu, saya memohon kepada orang lain, dan mereka bersedia menulis kata-kata ini untuk aku. Berbicara tentang kata-kata, Baili Wuqiu sedikit bersemangat dan duduk dari kursi, sedikit marah.
Ini bukan hanya beberapa kata. Ketika Anda kembali ke ibu kota kekaisaran, biarkan Wang Zizi membantu Anda menulisnya lagi. Dengan kemampuan Anda, bukankah lelaki tua Wang Zizi hanya mendengarkan Anda? Long Zaitian memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Itulah yang saya katakan. Tetapi saya sudah memutuskan bahwa saya akan menjadi guru di Departemen Kedokteran Universitas Linjiang. Saya tidak akan kembali ke ibu kota kekaisaran selama 1,5 tahun, atau bahkan 3 atau 5 tahun. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu ringan dan otentik. Tuan Wang berada di puncaknya pada periode musim semi dan musim gugur, dan dia harus berumur panjang. Jika kamu sedang terburu-buru, kamu dapat kembali ke ibu kota kekaisaran ketika kamu punya waktu. Biarkan dia menulisnya untukmu. Long Zaitian menjawab, merasa sedikit terdiam di hatinya. Pasti ada lubang di kepala Bailey Wuqiu, dia bahkan ingin menjadi guru di kota Linjiang. Dia sangat mesum, apa yang bisa dia ajarkan kepada siswa? Long Zaitian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Long Zaitian, apakah kamu benar-benar bodoh atau palsu? Lelaki tua dari keluarga Wang berusia 99 tahun ini, dan kamu mengatakan bahwa hidupnya 100 tahun. Maksudmu orang tuanya harus mati tahun berikutnya. Maka saya tidak bisa membiarkan Anda pergi lebih lama lagi. Anda harus membayar saya kembali hari ini. Bailey Wuqiu tampak tak tahu malu. Kau memberitahuku bagaimana cara membayarnya. Long Zaitian sedikit tidak berdaya. Dengan cara ini, kamu pergi ke ibu kota kekaisaran sekarang dan meminta orang tua Wang untuk menulis beberapa kata untukku. Masalah ini selesai. Jika kamu memintanya untuk menulis, dia pasti akan menulisnya. Bailey Wuqiu berkata dengan pasti. Itu tidak akan berhasil. Saya tidak mengenalnya, dan dia tidak mengenal saya. Mengapa dia bersedia menulis untuk saya? Long Zaitian tidak bisa berkata-kata. Bahkan jika dia bersedia pergi ke ibu kota kekaisaran dan menggunakan reputasinya untuk meminta beberapa patah kata, dia tidak akan bersedia. Meskipun dia tidak mengenalmu, dia tahu reputasimu, dan dia adalah penggemarmu. Dia berbicara tentang melahirkan anak seperti Laksamana Naga. Bahkan, dia ingin menjadi ayahmu setiap hari. Selain itu, dia tidak tahu di mana dia sebelumnya. Saya telah melihat karakter yang Anda tulis. Apa yang Anda tulis kuat dan kuat. Bahkan dia, dalam kaligrafi, tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Bailey Wuqiu berdiri dan berbicara dengan fasih. Jika itu masalahnya, saya hanya akan menulis satu untuk Anda. Wang Zizi mengatakan bahwa keterampilan kaligrafi saya lebih baik daripada dia. Ketika saya kembali ke ibu kota di masa depan, saya akan membiarkan dia menulis satu untuk Anda. Bagaimana menurutmu? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan dia juga mendorong perahu di sepanjang jalan. Menulis satu tidak cukup, setidaknya 5. Hanya dengan begitu saya dapat mengganti kerugian saya. Ketika Anda kembali ke ibu kota kekaisaran di masa depan, Anda akan meminta orang tua itu untuk menulis saya 5 lukisan kaligrafi. Maka masalah ini akan selesai. Selain itu, Anda harus menyalin. Tidak apa-apa, jika Anda tidak dapat menyalinnya, Anda harus membayar saya 10 juta lagi. Bailey Wuqiu memiliki wajah nakal. Baiklah, Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa membayarnya 5 harta kaligrafi, itu semua bahasa daerah yang kosong. Hantu itu tahu kapan dia bisa kembali ke ibu kota kekaisaran. Tempat seperti ibu kota kekaisaran bercampur dengan ikan dan naga. Long Zaitian sepertinya tidak untuk terlibat di dalamnya terlalu dini. Oke, kalau begitu sekarang. Bailey melakukan apa yang dia katakan tanpa bertanya. Mengangkat meja, berlari keluar, dan meletakkan meja di depan pondok. Tuan, untuk apa ini? Pada saat ini, Tuan R sedang berbaring di kursi taisi di dekat pintu melihat situasi ini, dia sedikit terkejut. Permainan penyembuhan saya. Pergi dan siapkan pena dan batu tinta. Bailey Wuqiu berkata kepada Tuan Xiao R. Oke, sekarang. Ketika Tuan Xiao R mendengar kata-kata itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Kau ingin menulis. Melihat pertempuran semacam ini, Gu Qinglian sedikit terkejut. Apa yang bisa saya lakukan untuk memberi kompensasi kepadanya? Long Zaitian menggelengkan kepalanya, agak tak berdaya. Apakah kamu masih belajar kaligrafi? Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit terkejut. Pemahaman Gu Qinglian tentang kaligrafi Long Zaitian terbatas pada fakta bahwa menurutnya tulisan tangan Long Zaitian terlihat bagus. Namun dalam kaligrafi, masih ada perbedaan besar antara menulis dengan kuas dan menulis dengan pena tanda tangan. Tulisan pena biasa memang bagus, tapi menulis dengan kuas belum tentu bagus. Apalagi naik ke level kaligrafi. Saya belum melakukan penelitian apapun. Saya telah belajar sedikit sebelumnya. Saya akan mencoba menyalinnya, atau saya harus membayar 10 juta yuan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. 10 juta. Gu Qinglian terdiam setelah mendengar ini. Meskipun kata-kata Wang Zizi tidak bernilai sebanyak ini sebelumnya. 3 kata 10 juta, 1 kata 3 juta, yang lebih cepat daripada merampok bank untuk mendapatkan uang. Bangunkan Lu Xuanji dulu. Long Zaitian melihat Lu Xuanji berbaring di pintu dan tidak meminta apa-apa kepada Bailey. Mengapa? Bailey bertanya tanpa bertanya. Dia juga tahu sedikit tentang kaligrafi.
Ketika saatnya tiba, saya akan menulisnya, dan dia akan membantu menilai apakah itu bagus atau tidak. Anda tidak bisa hanya mengatakan bahwa Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Bisakah kamu mengerti? Long Zaitian menjelaskan dengan sangat sabar. Itu benar, oke, aku akan membangunkan orang tua itu dulu. Bailey tidak meminta untuk mendengar kata-kata itu. Jadi dia berjalan ke arah Lu Xuanji. Hanya untuk melihatnya menekan Lu Xuanji beberapa kali, dan kemudian napas Lu Xuanji sepertinya ditelan tiba-tiba. Seluruh tubuhnya rileks, terengah-engah. Kasar, berdiri ke atas. Setelah memilah-milah penampilannya, Lu Xuanji berdiri dan berjalan menuju pondok jerami. Tuan Long, kamu di sini. Apa yang kamu lakukan? Melihat situasi ini, Lu Xuanji bertanya. Setelah Tuan Er melempar, kertas, pena dan batu tinta sudah diletakkan di atas meja. Tulis, kata apa? Lu Xuanji bertanya. Sebenarnya, itu menyalin. Menyalin kata-kata Wang Sisi. Long Zaitian memegang kuas tulis di tangannya dan menetap di jalan ilahi. Jika saya tidak salah, kata-kata di pintu harus dari tangan Tuan Wang Sisi. Di dunia kaligrafi Daxia, hanya Tuan Wang Sisi yang bisa disebut semua orang. Tapi kata-kata Tuan Wang, itu sangat sulit untuk ditiru. Lu Xuanji sedikit terkejut. Sulit untuk menyalin, jadi saya harus menyalinnya. Ini bukan tentang membayar kaligrafi seseorang, dan saya tidak bisa menahannya. Long Zaitian memegang pena dan memikirkan pikirannya. Ada begitu banyak orang yang hadir, semua orang adil, dan mereka semua datang untuk berkomentar dan bersaksi bersama. Jika kata-kata yang Anda salin terlihat seperti ini, maka saya akan dengan enggan menerima kompensasi Anda. Jika Anda menulis sesuatu, itu tidak akan dipublikasikan. Di atas meja, lalu bayar 10 juta. Bailey Wuqiu memandangi Ling Zaitian dan berkata, Tuan Besar, apakah saya juga bisa bersaksi? Pada saat ini, Tuan Er bertanya, dia sekarang sedang mengerjakan pekerjaan membersihkan buku. Bab 284. Kesaksian macam apa yang dapat Anda lakukan, dan jangan mencampur adukannya. Anda pergi dan membawa plakat itu ke pintu, dan ketika dia menulis kata-katanya, Anda dapat membandingkannya. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, memutar matanya ke arah Tuan Er, dan sangat terdiam. Setelah mendengarkan kata-kata Bailey Wuqiu, Tuan Er pergi untuk mengambil plakat yang rusak di pintu. Meskipun plakatnya pecah, kata-kata di atasnya masih dapat dilihat dengan jelas. Bagian yang lengkap hanyalah sebuah kata yang lengkap. Ayo mulai. Bailey Wuqiu memandang Long Zaitian dan berkata. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia pertama kali berjalan di depan Tuan Er. Melihat kata-kata di tangan Pak Er, melihatnya sebentar, lalu kembali ke meja. Kemudian melihat penanya mendarat di kertas putih. Dengan gerakannya, kata-kata mulai muncul di kertas putih, dan semua orang bisa melihatnya. Long Zaitian menulis kata-kata ini sekaligus, tetapi dalam sekejap, 3 kata selesai. Tetapi pada saat ini, semua orang terdiam. Setelah Long Zaitian selesai, semua orang tetap diam. Long Zaitian merasakan suasana aneh ini dan merasa sedikit terkejut. Bagaimana? Apakah tidak apa-apa untuk menulis? Tanya Long Zaitian. Ini sangat mirip. Tuan Xiao Er sangat lugas, menurutnya sangat mirip. Tuan Long, apakah ini penyalinan? Pada saat ini, Lu Xuanji kembali ke akal sehatnya. Berjalan ke kata-kata, membandingkan bagian depan dan belakang, dan melihatnya lama sebelum bertanya. Itu salinan, bukan salinan, dan orang-orang tidak mengakuinya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Apakah Tuan Long pernah menyalin kata-kata Tuan Wang Sisi sebelumnya? Lu Xuanji bertanya lagi. Tidak, ini pertama kalinya saya melihat kaligrafinya. Saya hanya belajar sedikit tentang kaligrafi, tetapi saya tidak tahu bagaimana menulis karakter ini sekarang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Plok plok plok. Setelah mendengar kata-kata Long Zaitian, Lu Xuanji mau tidak mau bertepuk tangan untuk Long Zaitian. Melihat kata-kata di depannya, Gu Qinglian juga bisa melihatnya. Dia pikir Long Zaitian akan menulis dengan buruk. Kata-kata Wang Sisi semuanya adalah mahakarya. Akan sangat sulit untuk menirunya. Rasanya tidak jauh berbeda, hampir seperti aslinya. Gu Qinglian juga cukup emosional. Meskipun salinan, tetapi dapat dilihat bahwa keterampilan Long Zaitian tidak buruk sama sekali. Kata-kata Wang Sisi sangat sulit untuk ditiru. Long Zaitian mampu menyalin sedemikian rupa sehingga dia terlalu terkejut. Meskipun dia bukan ahli kaligrafi dan tidak memiliki penelitian tentang kaligrafi, intuisinya mengatakan bahwa Long Zaitian sangat pandai menulis. Setidaknya menurut pendapatnya, sangat bagus. Bukannya kamu bisa mencampur yang palsu dengan yang asli. Menurut pendapat saya, meskipun karakter Tuan Long disalin dari Tuan Wang Lao, itu memberi saya perasaan bahwa mereka lebih baik daripada Tuan Wang Lao. Lu Xuanji berkata dengan penuh emosi bahwa dia adalah orang yang mempelajari kaligrafi. Meskipun hanya 3 karakter, dia dapat melihat bahwa karakter yang ditulis oleh Long Zaitian memiliki esensi uniknya sendiri selain gambar dewa. Ingin mengalahkan Wang Xi. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan menangis pelan, apakah ini terlalu berlebihan? Dia tidak memiliki penelitian tentang kaligrafi. Dia hanya merasa bahwa karakter yang ditulis oleh Long Zaitian sangat indah.
Mereka sangat mirip dengan yang ditulis oleh Wang Zizi, itu saja. Kata-kata Lu Xuanji membuatnya merasa sedikit berlebihan. Bagaimana mungkin seseorang yang belum pernah belajar kaligrafi memiliki keterampilan kaligrafi seperti itu? Mungkinkah ini jenius dalam legenda? Pada saat ini, Baili Wuqiu, yang berada di sampingnya, tidak berbicara, dia hanya berdiri di sana, seolah sedang memikirkan sesuatu. Itu berlebihan. Long Zaitian meletakkan pena di tangannya dan berkata dengan ringan. Apapun yang dia katakan, dia hanya seorang amatir. Jika mengatakan bahwa kata-katanya dapat mengejar Wang Zizi, atau bahkan melampaui Wang Zizi, dia sendiri tidak akan mempercayainya. Bagaimana menurut Anda, Tuan Baili? Pada saat ini, Lu Xuanji memandang Baili Wuqiu dan bertanya. Dia memiliki beberapa penelitian tentang kaligrafi, tetapi penelitian Baili Wuqiu tentang kaligrafi mungkin lebih dalam, tidak biasa. Tuan Baili. Melihat Baili Wuqiu tidak menjawab, Lu Xuanji hanya bisa memanggil lagi. Apa yang kamu katakan? Baili Wuqiu kembali sadar, terbatuk ringan, dan bertanya dengan sedikit malu. Saya bertanya kepada Tuan Baili, apa pendapat Anda tentang tulisan tangan Tuan Long? Lu Xuanji bertanya. Lumayan tidak buruk. Baili Wuqiu bermuka dua, tetapi matanya masih tertuju pada kata-kata. Seolah-olah dia mengagumi, tetapi itu juga berarti sedikit voyeurisme. Bahkan jika itu lumayan. Long Zaitian menghela nafas lega saat mendengar kata-kata itu. Kebanyakan orang tidak tahu betapa kasarnya Baili Wuqiu. Lupakan kali ini. Ini didasarkan pada tahun persahabatan kita, jadi lupakan saja. Ingatlah untuk pergi ke ibu kota kekaisaran di masa depan dan bantu aku mendapatkan beberapa patah kata dari lelaki tua keluarga Wang. Dengan begitu, masalah ini benar-benar selesai. Baili Wuqiu tampak murah hati, tetapi tampak agak bermuka dua. Mendengar kata-kata ini, Lu Xuanji di samping sedikit terkejut. Adalah normal untuk mengatakan bahwa Baili Wuqiu mengenal pria sebesar Wang Zizi. Tetapi nada Baili Wuqiu merasa bahwa di depan Wang Zizi, Long Zaitian berbicara lebih baik daripada dia. Berbicara lebih bermanfaat, apakah ini berarti identitas Long Zaitian lebih menakutkan daripada Baili Wuqiu? Dia juga memiliki pemahaman tentang Baili Wuqiu. Dokter terkenal di kota terkenal itu menjadi terkenal di usia muda. Dikabarkan bahwa dia memiliki kepribadian yang eksentrik dan tidak bertindak sesuai dengan rutinitas. Sekarang tampaknya dokter jenius Baili ini lebih menakutkan daripada rumor, setidaknya dunia tidak tahu tentang racunnya. Kalau begitu, bisakah mereka pergi sekarang? Long Zaitian memandang Baili Wuqiu dan bertanya. Lengzi, biarkan gadis itu pergi, cepatlah. Lalu turun gunung untuk mencari tukang reparasi pintu dan minta dia untuk memperbaiki pintu. Baili Wuqiu sedikit mengernyit, dan memesan lagi. Tuan menjawab dan masuk ke dalam rumah, setelah beberapa saat, dia membawa Lu Qingyao keluar. Tuan-tuan. Melihat Long Zaitian, Lu Qingyao sedikit membungkuk. Qingyao telah melihat gurunya. Halo, guru. Lu Qingyao berteriak lagi. Meskipun Long Zaitian tidak setuju untuk menerimanya, tapi dia merasa bahwa suara gurunya seharusnya bagus. Gu Qinglian dan Long Zaitian seharusnya tidak keberatan. Kamu juga baik. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik sedikit memerah, lalu berkata. Di tempat umum seperti itu, dia merasa sedikit tidak wajar untuk mengakui hubungannya dengan Long Zaitian. Oke, bekas tinta, tidak ada hubungannya, pergi saja. Pada saat ini, Baili Wuqiu sedikit tidak sabar, dan tiba-tiba dia memerintahkan pengusiran, dan semua orang tertegun sejenak. Lihat apa? Biarkan kamu pergi. Tidakkah kamu masih ingin makan siang di sini? Baili Wuqiu sedikit terdiam. Bab 285. Kalau begitu ayo pergi dulu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa memberitahu semua orang. Lu Xuanji dan Lu Qingyao mendengar kata-kata itu dan membungkuk sedikit kepada Long Zaitian sebelum pergi. Gadis kecil, apakah kamu ingat paman? Pada saat ini, mata Baili Wuqiu tertuju pada Long Xiaoxi, berjalan mendekat, berjongkok, dan mengatakan sesuatu. Ingat, paman yang aneh. Long Xiaoxi melangkah mundur dengan sedikit kewaspadaan, lalu berkata, mengapa saya menjadi paman yang aneh? Long Zaitian, apakah Anda berbicara buruk tentang saya lagi di depan anak-anak? Baili Wuqiu sedikit terdiam. Tidak, apakah aku seperti itu? Long Zaitian merentangkan tangannya, agak polos. Kamu tidak seperti, karena kamu selalu diam, tetapi ketika kamu melakukan sesuatu, kamu memiliki hati yang buruk. Baili Wuqiu juga benar. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berbicara, tetapi wajahnya tidak bersalah. Tampaknya prasangka Baili Wuqiu terhadapnya umumnya tidak dalam. Prasangka itu ada sebelumnya, tetapi tidak sedalam sekarang. Gadis, ibumu dan saya adalah teman baik. Apakah Anda bersedia untuk menyembah saya sebagai guru dan mewarisi mantel saya? Baili Wuqiu merapikan pakaiannya, sangat formal dan otentik. Aku tidak mau. Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan sangat yakin. Saat dia berbicara, dia memeluk paha Long Zaitian, seolah-olah dia takut paman aneh di depannya akan merenggutnya. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi matanya yang indah bersinar. Dia adalah teman ibu Long Xiaoxi.
Tampaknya Long Zhaitian dan Baili Wuqiu memiliki hubungan yang sangat dalam. Tidak heran jika Long Zhaitian bisa mengundang Baili Wuqiu dari ibu kota kekaisaran, mungkin karena berbagai alasan. Oke, kalau begitu, mari kita bicarakan ini nanti. Aku punya sesuatu untuk dilakukan sekarang, jadi ayo pergi dulu. Baili Wuqiu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengeluarkan perintah lain untuk mengusir tamu. Ketika Long Zhaitian dan Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, mereka hanya bisa pergi dengan Long Xiaoxi. Melihat Long Zhaitian pergi, Baili Wuqiu akhirnya menghela nafas lega. Kenapa aku selalu merasa aneh? Long Zhaitian pergi dengan mobilnya, selalu merasa ada yang tidak beres. Apa yang aneh? Gu Qinglian bertanya. Menurut karakter Baili Wuqiu, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah jika dia tidak mencapai tujuannya. Dia telah mengungkapkan niatnya untuk menerima Xiaoxi sebagai murid sebelumnya. Tetapi dia baru menanyakannya hari ini, tetapi Xiaoxi tidak setuju jadi dia menyerah. Tidakkah menurutmu aneh untuk membicarakannya nanti? Dia biasanya orang yang sangat sulit. Long Zhaitian sedang mengemudikan mobil, jika dia bermaksud sesuatu. Aku tidak mengenalnya, dan jika itu masalahnya, itu benar-benar aneh. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit tidak yakin. Lupakan saja. Pergi ke rumah sakit sekarang. Long Zhaitian memikirkannya sebentar, tetapi dia tidak tahu, dan kemudian mengendarai mobil dan turun gunung. Setelah Long Zhaitian dan Gu Qinglian pergi, Baili Wuqiu buru-buru berjalan keluar. Melihat sekeliling dengan diam-diam, dan setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, dia menutup pintu halaman yang agak rusak. Kemudian berlari kembali ke pondok. Pada saat ini, Tuan R sedang membersihkan tempat itu, memegang kantong sampah di tangannya. Tuan, apa yang kamu lakukan? Ketika Tuan R melihat Baili Wuqiu menyelinap, dia sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat Tuanda begitu licik dan terlihat seperti pencuri. Apa yang kamu lakukan dengan tempat sampah? Baili Wuqiu merayap masuk, dan terkejut melihat Tuan R memegang tong sampah. Ambil sampah, bukankah kamu mengatakan bahwa Paman Long menulis biasa-biasa saja? Kamu pernah mengatakan bahwa hal-hal biasa adalah sampah. Sekarang aku akan membantumu membuang sampah. Mer memiliki tampilan alami, dan tangannya hendak meraih kata-kata di atas meja. Persetan, singkirkan tangan babi asinmu. Baili Wuqiu melepaskan tangan Tuan R, sedikit terdiam dan otentik. Erlengzi adalah Erlengzi, memang benar untuk memanggilnya Erlengzi sepanjang waktu. Sikap Baili Wuqiu membuat Tuan R sedikit bingung. Karakter ini adalah karakter yang baik, memang karakter yang baik, bahkan lebih energi daripada yang ditulis oleh lelaki tua keluarga Wang. Orang tua keluarga Wang memiliki kata-kata untuk kaligrafi, tetapi karakternya lebih bertele-tele. Ini ada hubungannya dengan pengalaman pribadinya. Tapi Long Zhaitian berbeda. Pria ini adalah Algojo yang telah membunuh banyak orang. Kata-katanya penuh dengan nafas membunuh. Jadi, sepertinya kata-katanya mirip, tapi itu memberikan perasaan keseluruhan dan perasaan itu sangat berbeda. Baili Wuqiu melihat beberapa kata, sangat otentik secara emosional. Namun, Tuanda tidak mengatakan itu sebelumnya. Tuan R menggaruk kepalanya, sedikit kesal, dan dia agak sulit dimengerti. Baru saja, dia mengatakan bahwa dia tidak pandai menulis, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa dia pandai menulis. Dunia orang dewasa benar-benar rumit. Mengapa tidak baik dikatakan baik, dan buruk dikatakan buruk? Hanya saja kamu idiot, dan kamu tidak mengerti. Baili Wuqiu menatap kosong pada Tuan Xiao R, dan dia tidak baik hati. Oke, apa selanjutnya? Mer sedikit sedih. Pergilah ke bawah gunung untuk menemukan seseorang dan perbaiki pintunya. Ketika aku turun gunung bersamamu, aku akan membiarkan seseorang membingkai surat ini. Baili Wuqiu melihat bahwa tinta pada kata-kata itu kering, jadi dia menyembunyikan kata-kata itu dengan sangat berharga. Kemudian berkata kepada Tuan R. Tuanda, biarkan saya melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Saya akan turun gunung untuk mencari seseorang untuk melakukannya, dan saya yakin Anda puas. Tuan R sangat antusias dan autentik, dia selalu melakukan tugas seperti ini, dan dia sudah terbiasa. Aku akan pergi ke sana sendiri. Kamu bodoh, jangan merusak kata-kataku. Baili Wuqiu sangat berhati-hati. Long Zhaitian orang-orang tidak terlalu baik, dan tulisannya benar-benar tidak buruk. Baiklah. Ketika Tuan Xiao R mendengar ini, dia merasa sedih. Baili Wuqiu tidak tega memperhatikannya, mengambil kata-kata itu, dan kembali ke kamarnya. Long Zhaitian mengemudikan mobil, dan butuh lebih dari 1 jam sebelum dia tiba di rumah sakit Long He. Butuh waktu lama, terutama karena jalan menuruni gunung tidak mudah untuk dilalui. Hanya orang cabul seperti Baili Wuqiu yang suka tinggal di tempat terpencil. Long Zhaitian masih memiliki beberapa keluhan di hatinya. Setelah memarkir mobil, ketiganya langsung menuju bangsal Long Defu. Pada jam normal ini, hanya ada Li Ping dan Long Defu di bangsal. Meskipun ada perawat 24 jam sehari, perawat tidak akan hadir ketika pasien tidak membutuhkan. Ayah ibu, pintu terbuka, dan Long Zhaitian masuk lebih dulu. Hei, Xiao Tian ada di sini. Ketika Li Ping melihat Long Zhaitian, dia sedikit terkejut. Berkata bahwa sudah lama dia tidak melihat putranya, dan dia sangat merindukannya. Xiao Tian ada di sini.
Jika kamu tidak punya waktu, kamu bisa lebih jarang datang. Ibumu ada di sini, jadi kamu tidak perlu sering datang. Melihat Long Zaitian, Long Defu juga berkata, kakek yang baik, nenek yang baik. Pada saat ini, Long Xiaoxi juga masuk. Melihat Liping dan Long Defu, Long Xiaoxi berteriak dengan sangat manis. Bab 286. Yo, Xiaoxi juga ada di sini. Ketika Liping melihat Long Xiaoxi, dia bahkan lebih bahagia, dan dia tidak bisa menutup mulutnya dengan tawa. Meskipun dia tidak begitu akrab dengan cucu perempuannya yang kecil. Kepintaran cucu perempuannya itu benar-benar membuat mereka terlalu menyukainya. Long Xiaoxi masuk, dan bahkan berlari ke Liping. Long Defu juga dengan sayang membelai kepala kecil Long Xiaoxi. Paman yang baik, bibi yang baik. Pada saat ini, Gu Qinglian juga masuk. Kamu juga baik. Long Defu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Mau tak mau aku menghela nafas dalam hatiku. Aku tidak tahu berapa banyak kebajikan yang telah dikumpulkan oleh anak lelakiku yang bau di kehidupan masa lalunya. Sehingga dia memiliki seorang putri yang cantik dan istri yang begitu saleh. Dapat dilihat bahwa meskipun Long Zaitian adalah wanita yang sudah menikah, Gu Qinglian sama sekali tidak peduli dengan status Long Zaitian. Dia bahkan dapat bergaul dengan baik dengan Long Xiaoxi. Inikah wanita itu? Tidak mudah. Qinglian juga ada di sini, kalian semua ada di sini. Liping sedikit bahagia dan otentik, ketika orang tua, mereka menyukai keaktifan dan reuni keluarga. Ayah, bagaimana perasaanmu hari ini? Long Zaitian menatap kaki Long Defu dan bertanya. Rasanya enak, sangat enak di sini, baik itu makan atau tidur, ada orang yang menunggumu 24 jam sehari. Ibumu dan aku adalah orang-orang yang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Sekarang, kami benar-benar tidak nyaman. Mendengar ini, Long Defu hanya tertawa dan bercanda. Memang, mereka tidak pernah menikmati perlakuan seperti itu selama sebagian besar hidup mereka. Selama sebagian besar hidup mereka, mereka telah melayani orang lain dan tidak pernah menikmati perlakuan orang lain. Dewa kecil, setelah masalah ini selesai, kamu harus berterima kasih kepada gadis kecil itu. Soalnya, mereka membantumu mengatur semuanya dengan benar. Tidak kurang uang dan tidak kurang energi. Pada saat ini, Liping berkata dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Dalam hidupnya, yang paling dia takuti adalah menerima bantuan dari orang lain dengan sia-sia. Bantuan Qin Xiaomeng kepada mereka sudah terlalu berat. Jika bukan demi putra mereka sendiri, mereka mungkin akan menolak mentah-mentah. Jangan khawatir, Bu, saya memiliki rasa proporsional dalam hal ini. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan antara saya dan keluarga Qin. Jadi masuk akal baginya untuk membantu saya melakukan hal-hal ini. Baik itu sebelumnya, sekarang, atau di masa depan, saya tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi, bahwa orang tuanya adalah orang-orang yang jujur. Dia merasa tidak nyaman di hatinya ketika dia menerima semacam bantuan dari orang lain. Liping baik-baik saja, tetapi ketika Long Defu mendengar kata-kata Long Zaitian, dia merasa ada yang tidak beres. Kamu nak, kamu adalah keluarga besar, mengapa kamu tidak memperlakukan orang lain dengan buruk? Kamu masih memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan timbal balik. Tapi bagaimanapun, saya telah membaca beberapa buku, dan saya telah menjalani sebagian besar hidup saya. Anda mengatakan ini seolah-olah kamu sama kayanya dengan gadis-gadis kecil yang lucu lainnya. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan tawa dan omelan. Itu benar, bocah nakal, jangan gunakan kata-kata ini untuk membodohi orang tuamu. Pada saat ini, Liping menamparkan bahu Long Zaitian dan mengutuk pelan. Mendengarkan percakapan mereka, Gu Qinglian sedikit terkejut. Saling menguntungkan dengan keluarga Qin berarti ukuran Long Zaitian setidaknya mirip dengan keluarga Qin. Apakah itu sangat menakutkan? Dan Qin Yuanlin mengangguk dan membungkuk setiap kali dia melihat Long Zaitian. Dia berani mencintai kekayaan atau kekuatan Long Zaitian bahkan lebih dari Qin Yuanlin. Gu Qinglian memikirkannya dengan hati-hati, dan hatinya bahkan lebih terkejut. Jangan khawatir orang tua, saya punya cara sendiri. Anda telah mengajari kami sejak kecil bahwa kami harus jujur dalam melakukan sesuatu. Kami tidak dapat memperlakukan orang lain dengan buruk. Saya ingat semua ini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Sebaiknya kamu mengingatnya, atau orang tuamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Liping dan Long Defu saling memandang, dan mereka sedikit tidak berdaya. Ngomong-ngomong, Mom dan Dad, aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu tentang operasi Dad besok. Kata Long Zaitian, kami sudah tahu tentang ini. Sebelum Anda datang, rumah sakit sudah memeriksa banyak barang untuknya. Mengatakan bahwa itu untuk mempersiapkan operasi besok. Presiden Xie, Direktur Liu, itu sebabnya mereka datang ke Bangsal setiap hari. Jika kamu dapat membantu seperti ini, setelah masalah selesai, kamu harus berterima kasih kepada orang lain dengan baik. Liping mendengar kata-kata itu dan menjawab. Long Zaitian sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak berharap keluarga Qin begitu efisien dan mengaturnya dengan sangat cepat. Diperkirakan Bailey tidak menginginkan barang itu, dan juga bisa berkomunikasi dengan pihak rumah sakit. Kakak,
Ipar perempuan, kamu di sini. Pada saat ini, Long Yuner datang dari luar, Long Yuner harus pergi ke sekolah. Jadi dia tinggal di rumah setiap hari. Adapun rumah sakit, Li Ping selalu menjaga. Berbagai kondisi kehidupan di rumah sakit sangat baik, lebih baik daripada di rumah. Sehingga tidak sulit bagi Li Ping untuk menjaga rumah sakit. Tetapi hati mereka juga sangat jelas, yaitu, karena ini adalah bangsal VIP. Karena hubungan antara Long Zaitian dan Qin Xiaomeng, jika tidak, bagaimana mereka bisa diperlakukan seperti itu? Aku hanya tidak tahu bagaimana Long Zaitian bisa memanjat pohon besar keluarga Qin. Long Yuner telah memeriksanya di internet. Rumah sakit Long He ini adalah milik Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang. Itu disebut Qin Xiaomeng dirindukan oleh orang-orang di sini. Seharusnya wanita tertua dari keluarga Qin, Putri Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang. Meskipun Long Yuner tahu tentang hal-hal ini, dia tidak memberitahu orang tuanya. Bagaimana Yuner pergi ke sekolah baru-baru ini? Tanya Long Zaitian. Mendengar ini, Gu Qinglian juga tersenyum pada Long Yuner sebagai salam. Tidak apa-apa, saya masih ingat semua yang saya pelajari sebelumnya, dan saya bisa mengikuti jejak mereka. Long Yuner meletakkan tas yang dapat digunakan kembali di lengannya dan berkata, keluarga kami Yuner memiliki nilai bagus sejak kecil. Dalam hal ini, aku sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Ketika Long Defu mendengar kata-katanya, dia juga riang, dan bahkan ada sedikit kebanggaan dalam kata-katanya. Menjadi semakin tak tahu malu bagimu untuk membual tentang putrimu seperti ini sepanjang hari. Li Ping melirik Long Defu dengan marah, dan berkata dengan marah. Mendengar ini, Long Defu hanya tersenyum malu. Kedua putra dan putrinya selalu menjadi kebanggaannya. Long Yuner sangat bijaksana sejak dia masih kecil, dia tahu bahwa keluarganya miskin. Apakah dia belajar, bekerja atau melakukan pekerjaan rumah, dia jauh lebih rajin daripada yang lain. Harapan terbesar bagi anak-anak adalah menjadi lurus dan lurus, bekerja dengan rajin. Menjalani kehidupan yang baik dengan tangan mereka sendiri. Halo Bibi. Pada saat ini, Long Xiaoxi berteriak, dia tidak pernah dapat menemukan kesempatan untuk menyela. Ketika tuannya berbicara, dan sekarang, dia akhirnya menemukan kesempatan. Baiklah, Xiaoxi kita juga ada di sini. Long Yuner berjalan mendekat dan mencubit wajah kecil Long Xiaoxi, sedikit memanjakan. Saudaraku, mengapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Long Yuner memalingkan wajahnya, menatap Long Zaitian, dan bertanya. Bab 287. Ayah akan menjalani operasi besok, jadi aku akan datang untuk melihat apakah ada hal lain yang belum diatur. Pada saat ini, Long Zaitian berkata dengan ringan. Rumah sakit sudah memberitahu kami tentang ini. Saya memiliki ujian yang sangat penting besok, jadi saya khawatir saya tidak akan bisa melakukannya. Risiko operasi seharusnya tidak besar, kan? Long Yuner sedikit tidak yakin. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi sebelum dia berbicara, Long Defu sudah berbicara di depannya. Bukankah hanya operasi pada kaki, apa risikonya? Kalau memang ada masalah, amputasi saja kaki itu, tidak apa-apa. Yang saya inginkan hanyalah bisa berdiri dan berjalan. Kaki ini bisa diselamatkan, itu wajar untuk menjadi sehat, dan itu tidak dapat dijamin, juga tidak diperlukan. Long Defu tampak acuh tak acuh. Risiko operasi tidak tinggi, dan tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi. Bailey Wuqiu tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin, dan tidak pernah membuat kata-kata kosong. Bukan karena dia adalah orang yang nyata, tetapi dia adalah orang yang terlihat acuh tak acuh di permukaan. Penampilan ketenaran dan kekayaan, pada kenyataannya, sangat peduli dengan reputasinya sendiri, singkatnya, itu memalukan. Long Zaitian juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Di dunia ini, selama Bailey Wuqiu dapat mengatakan bahwa dia bisa, pada dasarnya, dia bisa. Dalam hal keterampilan medis, Bailey Wuqiu adalah yang terbaik di Daxia. Ketika Li Ping mendengar kata-kata seperti itu, hatinya juga jauh lebih stabil, dan dia juga berbicara. Bagus. Mendengarkan kata-kata Anda, sepertinya Anda sangat akrab dengan Tuan Bailey. Saya mendengar bahwa Tuan Bailey adalah dokter paling terkenal dan kuat di seluruh kekaisaran kita. Bahkan Presiden Xie dan Liu Direktur tidak cocok untuknya. Dia, Li Ping berkata dengan fasih, mengapa semua teman putranya begitu kuat? Apakah itu karena Qin Xiaomeng, gadis Lin Si yang datang ke rumah sebelumnya? Atau Tuan Bailey saat ini, yang memiliki identitas yang sangat tidak biasa? Ya, nak, ini adalah pria besar. Mendengarkan nada bicaramu, bagaimana kamu bisa merasa bahwa kamu akrab dengannya? Trik apa yang digunakan anak laki-lakimu untuk membuat orang datang jauh-jauh? Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia tidak marah. Dia juga sangat ingin tahu tentang hubungan antara putranya dan dokter jenius Bailey ini. Seorang teman bertahun-tahun, saya mengalami kesulitan, dan dia akan datang secara alami. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Mengatakan bahwa dia tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang hubungannya dengan Bailey Wuqiu. Sayang sekali saya harus mengikuti ujian besok, kalau tidak saya mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuan Bailey ini. Pada saat ini, Long Yuner merasa sedikit menyesal. Ketika Long Defu mendengar ini,
dia sedikit mengangguk setuju. Kamu semua belajar kedokteran, jadi mungkin ada banyak topik. Orang-orang memiliki prestasi seperti itu di usia muda, dan mereka dianggap seniormu. Kamu harus benar-benar belajar keras dengannya. Pidato Long Defu tulus dan tulus. Sampai batas tertentu, putrinya memilih untuk belajar kedokteran karena kakinya sendiri. Kaki ini memiliki cedera rahasia sejak lama. Setiap kali berangin dan hujan, rasa sakitnya tak tertahankan. Gadis itu sering menangis melihatnya tidak nyaman. Belakangan, Long Yuner langsung memilih untuk belajar kedokteran, hanya karena ingin menyembuhkan kaki ayahnya sendiri. Mimpi seperti itu memang agak naif bagi Long Yuner yang saat itu masih muda. Sampai akhirnya, kaki Long Defu sama sekali tidak berguna, dan bahkan mempengaruhi studi putrinya. Yang juga menjadi simpul di hati Long Defu. Untungnya, anak saya sudah kembali. Tidak hanya dia melepaskan simpul terbesar di hatinya, tetapi bahkan simpul ini juga terbuka. Lagi pula putrinya kembali ke jalan yang benar dan kembali ke sekolah untuk belajar. Periode waktu ini mungkin adalah periode paling bahagia dalam hidup mereka. Aku juga berpikir begitu, hanya karena aku takut orang lain tidak mau. Kamu bahkan tidak melihatnya. Bahkan Din Xie, Direktur Liu, dan yang lainnya tidak menyukainya. Mendengar ini, Long Yuner hanya menggelengkan kepalanya. Dia hanya ingin melihat keberadaan seperti apa dokter jenius ini. Lagi pula, nama dokter jenius ini benar-benar tidak kecil, dan ada legenda tentang dia di mana-mana. Jangan khawatir, akan ada peluang di masa depan. Dia berencana untuk tinggal di kota Linjiang untuk waktu yang lama. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga belak-belakan. Lama tinggal di kota Linjiang. Long Yuner mendengar kata-kata itu dan berbisik. Ya, jawab Long Zaitian singkat. Baili Wuqiu, yang sangat mesum, bahkan berpikir untuk menjadi seorang guru. Dunia telah berubah, Long Zaitian merasa sedikit emosional. Ngomong-ngomong, aku sudah membeli rumah itu. Aku akan pindah hari ini. Ketika ayah keluar dari rumah sakit, kita akan hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Long Zaitian tiba-tiba memikirkan hal ini dan berkata, ini juga salah satu alasan mengapa dia datang ke sini hari ini. Ketika dia mengatakan ini, dia merasa sedikit tidak pantas. Lagi pula, masalah ini sepertinya tidak dibicarakan dengan Gu Qinglian. Melihat bahwa tidak ada yang aneh tentang Gu Qinglian, dia merasa sedikit lebih stabil di hatinya. Apakah kamu sudah membeli rumah? Long Yuner sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Rumah di kota Linjiang sangat mahal, bagaimana kamu bisa membelinya? Rumah seperti apa yang kamu beli? Li Ping mendengar kata-kata itu dan berkata dengan cepat bahwa sebuah rumah di kota Linjiang sekarang berharga jutaan. Jutaan? Mereka belum pernah melihat jutaan dalam hidup mereka, mereka belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidup mereka. Ya, rumah ini tidak begitu mudah untuk dibeli. Rumah di kota Linjiang, ibu saya dan saya telah bekerja selama ratusan tahun dan tidak mampu membelinya. Long Defu juga mengatakan bahwa Long Zaitian berbicara tentang membeli rumah sebelumnya. Tetapi mereka berpikir bahwa Long Zaitian hanya membicarakannya. Tetapi mereka tidak berharap untuk benar-benar membelinya sekarang. Jangan khawatir, orang tua, uang bukan masalah. Sebenarnya, saya membeli villa 3 lantai. Sebenarnya, itu diberikan oleh orang lain. Yang dari keluarga Qin ada di puncak Gunung Yunlan. Reaksi Li Ping dan Long Defu juga sesuai dengan harapan Long Zaitian, saat ini dia hanya tersenyum. Gunung Yunlan, atau villa. Kudengar tempat itu adalah tempat tinggal orang kaya. Mereka semua adalah orang kaya dan berkuasa. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut. Saudaraku, apakah Anda berbicara tentang Gunung Yunlan, atau villa di puncak gunung? Itu adalah tempat paling mahal di kota Linjiang. Saudara, apakah Anda yakin seseorang memberikannya kepada Anda, dan itu akan menghabiskan banyak uang? Long Yuner terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia juga memiliki pengetahuan tentang tempat-tempat paling mewah di kota Linjiang. Gunung Yunlan ini terkenal sebagai tempat berkumpulnya orang kaya. Di atas lereng gunung, ada orang kaya dan berkuasa yang tinggal di kota Linjiang. Belum lagi puncak gunung, konon kalaupun kaya, belum tentu bisa membeli villa di puncak gunung. Hanya orang kaya dan berkuasa yang bisa membeli villa di sana. Ini hadiah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Itu tidak bisa dilakukan. Berapa biayanya? Bahkan jika mereka memberikannya, kamu berani memintanya. Kamu anak nakal tidak dapat mendengar baik atau buruk dari apa yang orang lain katakan. Apakah mungkin mereka benar-benar memberimu? Ketika Li Ping mendengar kata-kata Long Zaitian, dia menjadi sedikit cemas. Bab 288. Jangan khawatir Bu, uang itu berasal dari sumber yang sah. Dia memberikannya kepada saya, dan ada alasan untuk itu. Saya menerimanya, dan tentu saja ada alasan untuk itu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia dengan sabar menjelaskan. Bahwa orang tuanya seperti ini, tidak mungkin, itu terlalu nyata. Jangan sentuh apapun yang tidak berasal dari normal, sudah kubilang. Pada saat ini, Long Defu juga berkata. Dimengerti, jangan khawatir, aku punya ukuran di hatiku. Kata Long Zaitian ringan. Ngomong-ngomong,
selalu tidak nyaman menerima begitu banyak uang dari orang lain. Keluarga Qin, bukankah itu keluarga Qin dari Nona Xiaomeng? Li Ping bertanya lagi. Ya, jawab Long Zaitian singkat. Kami telah menerima begitu banyak bantuan dari orang lain, dan terlalu tidak masuk akal untuk meminta rumah mereka. Li Ping sedikit malu, dan Long Defu juga mengangguk. Perawatan rumah sakit untuk mereka hari ini benar-benar membuat mereka merasa sedikit tersanjung. Mereka masih berpikir tentang bagaimana berterima kasih kepada orang lain. Long Zaitian ini meminta rumah orang lain lagi, yang membuat hati kedua mereka sangat gelisah. Setelah operasi ayah, kalian juga bisa pindah. Hari ini, biarkan Yuner memindahkan semuanya. Ada segalanya di villa, dan seharusnya tidak banyak barang yang ingin kamu bawa. Aku akan membiarkan orang-orang dari penjualan Gunung Yunlan Pusat membantu. Kita harus bisa memindahkan semuanya dalam satu sore. Pada saat ini, Long Zaitian hanya acuh tak acuh. Tidak apa-apa, aku khawatir orang tuaku tidak akan terbiasa. Ketika Long Yuner mendengar ini, dia sedikit malu. Orang tuanya dulu tinggal di rumah biasa, dan mereka masih rumah kumuh. Sekarang mereka tinggal di villa, saya khawatir mereka tidak akan terbiasa. Itu tidak masalah, kamu bisa mendengarkanku saja. Tunggu Yuner pergi denganku dulu, ambil apa yang kamu butuhkan, dan ambil apa yang tidak kamu butuhkan. Tidak ada yang kurang di villa. Pada saat ini, Long Zaitian hanya acuh tak acuh. Li Ping dan Long Defu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi mereka tidak tahan dengan pengaturan keras Long Zaitian. Jadi mereka hanya bisa membiarkannya pergi. Tuan Long, Anda di sini. Pada saat ini, pintu didorong terbuka, dan Liu Zhensheng masuk. Di belakang Liu Zhensheng adalah seorang lelaki tua berjas putih. Siapa lagi orang ini jika bukan Xie Changlin? Tuan Long, saya mendengar Anda datang ke sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Xie Changlin membungkuk sedikit ke Long Zaitian. Setelah insiden terakhir, dia memiliki perubahan total dalam pandangannya tentang Long Zaitian. Setidaknya dalam hal kepribadian, dia dikenali olehnya. Apalagi fakta bahwa orang bisa mengundang orang sebesar Baili Wuqiu sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan luar biasa mereka. Presiden Xie sangat baik. Jika kamu sibuk, kamu tidak perlu datang ke sini. Long Zaitian juga menjawab bahwa kesannya terhadap Xie Changlin tidak buruk. Hari ini, Tuan Long Defu akan dioperasi. Hari ini, rumah sakit telah mengaturnya untuk melakukan berbagai pemeriksaan yang diperlukan. Tuan Baili juga telah berkomunikasi dengan rumah sakit. Operasi ini dilakukan oleh Dr. Genius Baili. Pada dasarnya, tidak ada masalah. Kaki Tuan Long Defu akan segera kembali normal. Xie Changlin sangat sopan dan otentik. Ini masih kerja keras untukmu. Long Zaitian juga sangat sopan dan otentik. Orang-orang menghormati saya 3 poin, dan saya akan mengembalikan 7 poin. Long Zaitian memiliki harga dirinya sendiri. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kualitas dasar dalam berurusan dengan orang. Inilah yang seharusnya, festival tinggi Tuan Long, itu benar-benar membuat Xie Mou malu. Xie Changlin sangat sopan dan otentik. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sedikit terkejut. Mereka tidak berharap Xie Changlin, senior yang sangat dihormati, untuk menghormati Long Zaitian. Cek cek cek, ada apa? Ini sangat hidup. Pada saat ini, sesosok memasuki pintu, siapa lagi Qin Xiaomeng. Nona, kamu di sini. Halo Nona. Ketika Xie Changlin dan Liu Zhensheng mendengar kata-kata itu, mereka dengan cepat menyapa. Kamu baik-baik saja. Qin Xiaomeng berkata, halo, kakak Xiaomeng. Pada saat ini, Long Xiaoxi berteriak dengan manis. Orang dewasa membicarakan banyak hal, dia telah bersandar di sisi Li Ping. Berbisik dengan Li Ping dari waktu ke waktu. Sepertinya ada rahasia yang tak terkatakan antara nenek dan cucunya. Mulut gadis kecil sangat manis, kakak sangat mencintaimu sampai mati. Qin Xiaomeng melihat penampilan lucu Long Xiaoxi dan kata-katanya sangat bagus. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan dan mencubit Long Xiaoxi dengan keras. Lepaskan, aku membencinya. Long Xiaoxi terjepit sedikit, dia mengulurkan tangan untuk memukul tangan Qin Xiaomeng, tetapi itu tidak mengenai. Kamu di sini untuk apa? Long Zaitian sederhana dan kasar. Xiao Tian, bagaimana kamu berbicara dengan gadis kecil itu? Mendengar kata-kata Long Zaitian yang tidak sopan, Li Ping menyalahkan yang asli. Paman akan menjalani operasi. Aku di sini untuk melihatnya. Aku akan membiarkan mereka bersiap-siap, dan mampir untuk memeriksa pekerjaan. Juga, bukankah kamu akan tinggal di rumah baru hari ini? Aku di sini untuk membantumu. Qin Xiaomeng menerima begitu saja. Apakah kamu akan begitu baik? Long Zaitian juga sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Qin Xiaomeng ini biasanya tidak bergerak tanpa didesak, tetapi sangat jarang menjadi sangat aktif sekarang. Ngomong-ngomong, aku bisa makan di malam hari, aku akan membantumu bergerak. Qin Xiaomeng berkata lagi, jujur saja, dia hanya sedikit serakah. Setelah makan makanan Long Zaitian, dia merasa apa yang dia makan tidak berasa ketika dia pulang. Aneh bahwa makanan di rumah paman juga sangat enak. Lebih baik dari koki di keluarganya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya. Ya, tentu saja, selama gadis kecil itu mau,
itu akan berhasil. Mendengar kata-kata ini, Li Ping sangat lega dan berkata, bahwa dia selalu ingin melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain kepada keluarganya. Terima kasih Bibi. Qin Xiaomeng tersenyum manis. Xiao Tian, apakah kamu mendengarku? Tambahkan lebih banyak sayuran ke rumah malam ini. Biarkan gadis kecil itu makan dengan baik. Li Ping menghalangi naga itu lagi. Dimengerti. Tidak apa-apa, aku pergi dulu, dan aku akan kembali besok. Long Zaitian berdiri dan berkata, aku juga pergi. Qin Xiaomeng juga berdiri, dan hanya menggosok beras. Jika Anda ingin berhasil makan gratis, ada 3 poin utama. Pertama, tak tahu malu, lalu tak tahu malu, dan akhirnya, tegas tak tahu malu. Yuner, mari kita lihat rumah dulu, lalu kamu memindahkan barang, bagaimana menurutmu? Long Zaitian berkata kepada Long Yuner. Oke, dengarkan saja pengaturan kakak. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, dia mengangguk. Saudari Yuner dapat mengambil mobil saya. Keluarga Anda yang terdiri dari 3 dan 1 mobil sempurna. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia tidak sabar untuk mengaturnya. Ya, ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Hihi, bagus. Qin Xiaomeng sedikit bersemangat ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepertinya makanan ini pasti akan sukses. Setelah mengatakan itu, Long Zaitian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Kemudian turun bersama Gu Qinglian dan Long Xiaoxi. Qin Xiaomeng juga mengikuti setelah melihat ini. Bab 289. Aku tidak membicarakan denganmu sebelumnya tentang membiarkan orang tuaku tinggal bersama. Aku lalai. Nyalakan mobil, Long Zaitian adalah jalannya. Dia baru menyadari masalahnya. Itu benar, itu terlalu banyak. Pada saat ini, Long Xiaoxi sedang duduk di pangkuan Gu Qinglian. Bermain dengan bola kapas kecil di pakaian Gu Qinglian, berbicara tentang yang asli. Mendengar ini, Gu Qinglian memutar matanya ke arah Long Xiaoxi. Apa yang berlebihan? Kamu tahu omong kosong. Gu Qinglian mencubit wajah Long Xiaoxi dengan ringan, dan berkata dengan marah. Paman dan bibi saya telah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Sekarang baik untuk membiarkan mereka menikmati diri mereka sendiri. Bagaimana saya bisa berpendapat? Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar kata-kata ini, Long Zaitian menghela nafas dalam hatinya. Gu Qinglian adalah seorang wanita yang berbudi luhur dan pengertian. Seorang istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami. Tidak apa-apa, saya akan berdiskusi dengan Anda terlebih dahulu jika saya memiliki keputusan di masa depan. Long Zaitian sedikit nyaman di hati, dan kemudian berkata, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Dia sekarang merasa seperti wanita simpanan. Dia hanya bertanya pada dirinya sendiri karena dia peduli dengan perasaannya sendiri. Tampaknya dia masih memiliki beberapa status di hatinya. Gu Qinglian memiliki perasaan manis di hatinya. Saya harus mengatakan, rasanya menyenangkan dihargai. Setelah beberapa saat, mobil perlahan melaju ke area villa di puncak Gunung Yunlan. Tetapi berhenti, pada saat yang hampir bersamaan, Qin Xiaomeng juga tiba. Long Yuner berjalan sepanjang jalan, tetapi merasa bahwa lingkungan di sini terlalu bagus. Melihat banyak villa di sini, dia bahkan lebih terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa tinggal di tempat seperti itu. Saudari Yuner, mari kita pergi dan melihat-lihat. Villa ini adalah salah satu dengan lokasi terbaik selain rumah saya. Setelah turun dari mobil, Qin Xiaomeng memimpin. Apakah rumahmu di sini juga? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut. Iya, senang sekali, kita bisa sering berkomunikasi di masa depan, hehehe. Qin Xiaomeng tersenyum senang. Sering berkomunikasi. Long Zaitian terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Mendengarkan kata-kata ini, mengapa terasa canggung? Apa artinya sering berkomunikasi? Datang saja ke rumahmu untuk makan dari waktu ke waktu, jadi. Qin Xiaomeng tidak tahu malu dan otentik. Kalau begitu bayar makanannya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Hanya saja Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan mencubit Long Zaitian dengan keras. Nona Qin bisa datang kapanpun dia mau. Kamu datang, dan aku akan membiarkannya melakukannya. Aku membiarkan dia melakukan apa yang kamu suka. Gu Qinglian memandang Long Zaitian, dan berkata lagi. Mengapa pelit dengan 2 makanan itu meskipun mereka telah memberi Anda rumah mereka? Selain itu, ada banyak orang di kota Linjiang yang ingin mengundang Qin Xiaomeng untuk makan malam. Dapat mengundang Qin Xiaomeng untuk makan malam adalah kesempatan yang tidak dapat diminta oleh orang lain. Kakak Qinglian adalah yang terbaik. Tidak seperti beberapa orang. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan naik untuk memegang lengan Gu Qinglian. Sangat penuh kasih sayang dan otentik, karena dia dan Gu Qinglian bertanggung jawab atas proyek yang sama. Mereka berdua sering berjalan-jalan baru-baru ini. Gu Qinglian secara alami tidak mengatakan apa-apa tentang melakukan sesuatu sebagai pribadi. Jadi mereka berdua bergaul dengan cukup bahagia. Lagi pula, ada banyak topik di antara wanita. Datang ke villa, Long Zaitian membuka pintu. Ketika Gu Qinglian dan Long Yuner melihat dekorasi di dalam villa, mereka terkejut lagi.
Desain ala Skandinavia ini harganya jutaan. Bagaimana? Kelihatannya oke kan? Qin Xiaomeng melihat ke villa dan memperkenalkan. Dari segi dekorasi memang sudah lama dihias, namun desain dekorasi di dalam rumah disesuaikan dengan perusahaan khusus. Villa besar ini terlihat sangat megah dan membuat mata orang-orang bersinar. Ketika Long Yuner dan Gu Qinglian mendengar kata-kata hanya beberapa juta, hati mereka melonjak pada saat yang sama. Benar saja, tiran lokal tidak manusiawi, dan mereka tidak mengerti dunia orang kaya. Bagus, bagus sekali. Rumahnya juga besar. Ada 2 lantai di atas dan di bawah. Long Yuner belum pernah melihat rumah yang begitu bagus sebelumnya. Pada saat ini, dia merasa sedikit tidak nyata. Dia bahkan merasa bahwa dia tidak bisa beradaptasi dengan pemandangan di depannya. Apakah rumah yang bagus seperti itu benar-benar digunakan untuk tempat tinggal? Sebenarnya, ada 3 lantai total. Lantai bawah adalah garasi bawah tanah dan beberapa tempat untuk menyimpan serba-serbi. Ada aula di lantai dasar, serta 4 kamar, dan 6 kamar di lantai 2, membuat total dari 10 kamar. Villa keluarga Qin kami, yang mengadopsi desain terbuka, akan memanfaatkan sepenuhnya ruang terbatas. Oleh karena itu, di lantai atas villa, terdapat kolam renang, serta fasilitas rekreasi seperti bola basket lapangan, berjemur, dan menyaksikan matahari terbit. Qin Xiaomeng memperkenalkannya dengan sangat sabar. Gu Qinglian sedikit terkejut ketika dia melihat pemandangan di depannya. Awalnya, dekorasi rumah ini sudah sangat berlebihan. Sekarang, jutaan desain interior telah ditambahkan, dan keindahannya telah mencapai tingkat yang sangat berlebihan. Tidak buruk. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Yuner, lihat apa yang kurang di sini. Ketika saatnya tiba, kamu bisa membawanya pulang, atau aku akan meminta seseorang untuk membelinya. Long Zaitian berkata kepada Long Yuner lagi. Semuanya ada di sini. Pada dasarnya, itu hanya memutar tas dan masuk, kan? Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Saya mendengar bahwa ada segalanya di sini, tetapi sekarang tampaknya benar-benar ada segalanya. Ini sudah cukup lengkap untuk sedikit dilebih-lebihkan. Ngomong-ngomong, ini beberapa pelayan untukmu untuk membantumu membersihkan dan kehidupan sehari-hari. Jika kamu membutuhkan koki, aku juga bisa mengaturmu di sini. Pada saat ini, Qin Xiaomeng berkata lagi. Koki tidak membutuhkannya. Pembersihan memang diperlukan. Sangat sulit bagi kami untuk mempertahankan tempat sebesar itu. Koki, kami bisa memasak sendiri. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian buru-buru mengatakannya lagi, dan juga menyediakan pelayan. Ini terlalu berlebihan, mereka bukan keluarga besar. Mereka semua adalah orang yang terbiasa melakukan sesuatu sendiri. Seorang pelayan atau semacamnya, mari kita bicarakan nanti. Kamu dan Yuner pergi ke pusat penjualan menuruni gunung. Temukan Zhao Dafu, dan minta dia untuk mengatur seseorang untuk membantu Yuner memindahkan barang. Pada saat ini, Long Zaitian berbicara lagi. Dimengerti. Bisakah saya makan di rumah Anda malam ini? Saya akan bertanya secara resmi. Qin Xiaomeng berperilaku sangat baik dan berkata, meluruskan tubuhnya, dan bertanya dengan sangat formal. Bisa. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Kamu bisa datang kapanpun kamu mau di masa depan, kataku. Apa yang ingin kamu makan, aku akan membiarkan dia memasaknya untukmu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-katanya, itu masih kalimat yang sama. Kenapa Qin Xiaomeng ini terlihat sedikit kekanak-kanakan, dan selalu kecil? Terima kasih, kakak Qinglian, hihi, aku pergi. Qin Xiaomeng berkata sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Bab 290. Setelah Qin Xiaomeng pergi, Long Zaitian dan Gu Qinglian juga keluar. Mengendarai mobil mereka, dan membawa Long Xiaoxi kembali ke area perumahan di kaki Gunung Yunlan. Ketika mereka baru saja memasuki rumah, Wang Mei dan Gu Yunsan sedang duduk di sofa dan berbicara. Long Zaitian tidak melihat Wang Mei ketika dia memasuki pintu, tetapi Gu Qinglian memanggil Wang Mei. Gu Qinglian, apakah kamu masih mengenali ibuku? Wang Mei duduk, dan dewa tua itu bertanya di tanah. Kenapa ibu tiba-tiba mengatakan itu? Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit mengernyit dan bertanya. Kenapa? Apakah kamu tidak tahu? Kami, orang tua, berhasil membesarkanmu begitu banyak, dan kamu membayar orang tua kami. Tinggallah di villa dan biarkan kami tinggal di tempat seperti itu. Wang Mei pahit dan kejam. Long Zaitian, yang ada di samping, mengucapkan beberapa patah kata kepada Long Xiaoxi, dan Long Xiaoxi pergi ke kamar. Dia tidak ingin anak-anak melihat gambar pertengkaran ini. Bagaimanapun, karakter seorang anak di masa depan dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia tumbuh. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia memutuskan untuk pergi. Tidak ada yang buruk di sini. Saya pikir itu cukup bagus di sini. Jika kita tidak diusir, atau jika tidak ada yang bisa kita lakukan, kita tidak akan bisa tinggal di villa. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan santai. Long Zaitian, apakah kamu memiliki hati nurani? Kamu telah memakan bunga kami dan menghabiskan bunga kami selama bertahun-tahun. Kamu melakukan ini pada kami sekarang. Kamu hanyalah makhluk berhati serigala.
Ketika Wang Mei mendengar kata-kata itu, dia tidak marah. Meskipun tidak tahu di mana sampah ini mendapat villa, dan memiliki hubungan dengan keluarga Qin. Ini sama sekali tidak memengaruhi citra sampah Long Zaitian di hatinya. Biar saya perbaiki, saya tidak berhutang apapun kepada Anda. Yang saya berhutang adalah istri saya. Yang saya gunakan, makan, dan habiskan adalah milik istri saya. Itu urusan saya bahwa saya makan nasi lunak. Apa hubungannya dengan saya denganmu? Saya telah bersembunyi di rumah selama 5 tahun terakhir, dan Anda tidak bersembunyi di rumah. Terutama Anda, kosmetik, uang untuk bermain kartu, semuanya itu semua dibiayai King Lian. Dan biaya kuliah dan hidup putra bungsu Anda. Dengan kata lain, istri saya kehilangan uang untuk Anda. Long Zaitian melirik Wang Mei dan berkata ringan. Long Zaitian, apakah Anda berbicara dengan kata-kata manusia? Dia adalah putri saya. Dia harus melakukan apapun yang saya minta. Saya bekerja sangat keras untuk membesarkan putri saya. Untuk apa? Jika saya menghabiskan sejumlah uang untuknya, dia masih bisa melakukannya. Punya pendapat. Wang Mei membalas lagi. Menurut pernyataan Anda, putri Anda adalah budak Anda. Alat bagi Anda untuk mewujudkan kehidupan seorang wanita. Alat bagi Anda untuk memuaskan kesombongan Anda sendiri. Sebenarnya, saya selalu mengerti mengapa Anda membuat objek untuk istri saya. Untuk memuaskan keinginan egois Anda sendiri, Anda juga sangat putus asa. Long Zaitian melirik Wang Mei dan berkata ringan. Karena itu, Gu Qinglian menarik lengan baju Long Zaitian dan memberi isyarat agar Long Zaitian tidak berbicara lagi. Long Zaitian, kamu. Ditusuk di tempat yang sakit, Wang Mei tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Bu, berhenti bicara, aku akan keluar selama beberapa hari. Gu Qinglian tidak punya pilihan selain mengatakan orang seperti apa ibunya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak memaksakan dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. Sekarang Long Zaitian, dia tidak akan melakukannya. Mengucapkan sepatah kata, ucapkan untuk ibumu. Bagaimanapun, alasan di sini sangat rumit. Setelah berbicara, Gu Qinglian kembali ke kamarnya. Gu Yunsan, apakah kamu benar-benar bodoh? Bagaimana aku mengajarimu barusan? Kamu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun pada saat kritis, kamu sia-sia. Setelah Long Zaitian dan Gu Qinglian naik ke atas, terdengar suara omelan dari bawah lagi. Menikah dengan ayam dan mengikuti seekor ayam, menikahi seekor anjing dan mengikuti seekor anjing, dan King Lian mengikuti suaminya. Apa masalahnya? Saya pikir itu baik untuk tinggal di sini. Gu Yunsan melihat koran, santai dan otentik. Dia tidak berharap terlalu banyak dari putrinya. Namun selama bertahun-tahun, melihat putrinya murung sepanjang hari membuatnya tidak nyaman. Sulit untuk melihat bahwa Gu Qinglian menjadi lebih ceria akhir-akhir ini. Dia merasa lebih nyaman sebagai seorang ayah, ini adalah harapan terbesar. Dia tidak pernah berkelahi dalam hidupnya, dan dia akhirnya menjadi pendiam daripada berkelahi. Apa artinya menjadi baik? Kamu hanya bajingan. Kamu tidak berguna. Lihatlah kedua kakak laki-lakimu. Mana yang lebih baik darimu? Tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah. Bagaimana dengan kamu? Anda, Wang Mei menekan langkah demi langkah dan bertanya. Menghadapi tekanan seperti itu, Gu Yunsan tidak memilih untuk terus berbicara, tetapi tetap diam. Hal semacam ini, dia ingin menjelaskan, tetapi tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Konsep parenting berbeda dan sulit untuk dijelaskan. Pada saat ini, Long Zaitian dan Gu Qinglian sudah mengemasi barang-barang mereka. Long Zaitian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar suara itu. Apakah menurutmu aku bertindak terlalu jauh? Long Zaitian membantu Gu Qinglian berkemas dan bertanya. Tidak, dia memiliki banyak hal untuk dilakukan sendiri. Dia harus merenungkannya. Jika itu tidak mendorong kita ke titik ini, kita tidak akan memilih untuk pergi. Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan terus mengemasi barang-barangnya. Seharusnya villa sudah lengkap, jadi sebenarnya tidak banyak barang yang dibawa. Hanya beberapa barang yang relatif besar. Keduanya menghabiskan sekitar 1 jam untuk membersihkan, dan mereka pada dasarnya selesai. Menempatkan barang-barang yang dikemas di pintu, ada beberapa tas besar seperti ini. Jelas tidak dapat diterima untuk memasukkannya ke dalam mobil sendiri. Setelah menimbangnya lagi dan lagi, Long Zaitian masih meminta Zhao Dafu untuk mengirim mobil. Mobil ini akan mengambil mobil yang penuh dengan barang. Saya harus mengatakan bahwa Zhao Dafu masih sangat bijaksana. Orang-orangnya hampir penuh dengan layanan, tidak hanya membantu memindahkan barang, tetapi juga memindahkan barang ke dalam rumah dan menyimpannya. Belum lagi betapa intimnya layanan itu. Adapun Long Yuner, hampir sama. Hanya butuh lebih dari 3 jam untuk memindahkan semuanya. Adapun beberapa dari mereka, mereka tidak berbuat banyak. Mereka semua dilakukan oleh orang-orang Zhao Dafu. Setelah semuanya selesai, baru sekitar jam 6. Bibi tinggal di kamar ini, nenek dan kakek tinggal di kamar ini, saya tinggal di kamar ini. Kamar ini khusus untuk tamu, dan kamar ini khusus untuk tamu, ini semua untuk tamu. Jadi tidak ada kamar, ayah dan kakak King Lian, aku hanya bisa tinggal di kamar sebelah Xiaoxi. Pada saat ini, Long Xiaoxi mulai memeriksa kamar-kamar di rumah, ada 10 kamar di rumah, secara logis. 1 kamar cukup untuk 1 orang.
Tetapi pada saat ini, itu diserahkan kepada para tamu, oleh Long Xiaoxi. Qin Xiaomeng dan Long Yuner mendengarkan kata-kata Long Xiaoxi, mereka merasa sedikit aneh. Apakah sering ada banyak tamu di rumah? Hanya saja wajah cantik Gu Qinglian menjadi sedikit merah. Secara tidak sengaja, dia dan Long Zaitian sudah diatur dengan baik oleh gadis kecil ini. Niat gadis kecil ini, dia sangat jelas, ini adalah untuk memaksa dia dan ayahnya bersama-sama. Sungguh jaket seorang ayah yang penuh perhatian. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian memiliki keinginan untuk mencubit wajah Long Xiaoxi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.